Ya. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian. Saya akan melanjutkan dari pengeluaran pemerintah. Tadi secara matematis sudah saya uraikan, kemudian bagaimana menggambarnya. Hanya menambahkan gambar itu di atas Y sama dengan C plus I. Jadi prinsip menggambar itu sama. Yang berbeda hanya ini tadi, bahwa Y ini berubah menjadi YD, sehingga YD ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga persamaannya menjadi seperti biasanya Y. Nah, yang perlu diketahui data itu ada TX pajak, kemudian ada TR transfer subsidi bantuan dari pemerintah yang langsung kepada masyarakat, sehingga merupakan pendapatan bagi masyarakat. Oleh karenanya tandanya plus. Kalau TX pajak tandanya min, artinya itu pendapatan akan dikurangi oleh pajak. Nah, persoalannya untuk G itu hanya yang jadi boleh penjabaran yang kedua, ini tentang pengeluaran pemerintah. Nah, ini kebetulan ada contoh yang baik seperti saya jelaskan di awal, bahwa pada era sekarang ini ada pengeluaran tentang pemerintah dari COVID-19. Nah, COVID ini harus diambilkan dananya dari APBN, disalurkan kepada masyarakat secara langsung, baik sebagai APD maupun kebutuhan pokok. Kemudian pengeluaran yang lain, itu misalnya pembangunan jalan, tol, ada tol laut, ada tol darat, ya, ini sudah kita lihat semua. Nah, efek daripada ini, ya, misalnya dua contoh ekstrim ini, yang bisa kita lihat sehari-hari pada saat ini, untuk tol, jelas dengan pengeluaran pemerintah membuat tol itu, pertama yang paling nampak adalah satu, penyerapan tenaga kerja. Orang yang semula menganggur, nah ini ada pembangunan tol, maka masyarakat itu tidak menganggur lagi. Terus yang kedua, misalnya kasus COVID, ya, kasus COVID itu tidak hanya APD saja membutuhkan APD yang banyak, sehingga butuh bahan-bahan, baik itu bahan berupa plastik, berupa benang, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja, artinya yang membuat alat-alat itu. Nah, jadi pengeluaran pemerintah itu mengakibatkan selain penyerapan tenaga kerja, ini juga pendapatan masyarakat itu akan meningkat. Ini meningkat. Nah, efek selanjutnya dari pendapatan itu jelas konsumsi itu akan meningkat. Nah, ini konsumsi masyarakat itu naik. Nah, ini tapi dalam kondisi normal, ya. Kondisi normal ini tidak bisa diterapkan era COVID-19 ini, ya, karena di dalam kebijakan COVID-19 itu ada pembatasan orang melakukan konsumsi, ya, melakukan kegiatan ekonomi itu dibatasi, sehingga konsumsi saat ini itu turun, kemudian pendapatan masyarakat itu juga menurun. Misalnya ada orang jual kopi yang bisa buka sampai jam 10 malam, sekarang dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Otomatis pendapatan penjual kopi itu turun. Ya, selain masyarakat juga dilarang untuk berkerumun, sehingga pendapatan masyarakat itu akan turun dengan adanya COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan pemerintah berupa pajak ini, ya, dan pendapatan bukan pajak. Makanya saya anjurkan kalian lihat APBN, download APBN, kalian lihat itu unsur penerimaan apa saja, pengeluaran apa saja. Nah, di dalam penerimaan ini pemerintah itu adalah yang paling menonjol di negara-negara maju dimanapun, itu adalah dari pajak.
sehingga pendapatan masyarakat Y ini dikurangi YX. Di negara manapun ya, itu pajak ini jadi andalan utama sebagai penerimaan pemerintah. Di samping pendapatan negara bukan pajak, yaitu perusahaan BUMN ya. Tapi pajak ini yang nomor satu andalannya. Nah, Y-nya ini ada pendapatan masyarakat, batas pendapatan masyarakat kena pajak. Nah, saya kira ini kelanjutan dari faktor G itu tadi ya. Jadi kembali G tidak sekedar pengeluaran pemerintah, tetapi ternyata dirumuskan dalam ekonomi makro itu harus dirubah dulu jadi YD. YD itu rumusnya Y sama dengan Y min TX plus TR. Jadi pendapatan dikurangi pajak, kemudian ditambah transfer berupa subsidi dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu sama mengerjakan, kalau sudah YD berubah jadi Y, selanjutnya itu mengerjakan sama seperti YBEP, kemudian ada investasi, Y sama dengan C plus I, ya, itu sama. Cara mengerjakannya dan cara menggambarnya itu juga sama. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan saya harapkan ada tanggapan, masukan bagi Pak Muji, itu bisa langsung menghubungi Pak Muji melalui WA, nanti akan Pak Muji jawab juga melalui WA sambil menunggu jadwal ujian yang sudah ditentukan oleh fakultas. Dan semua dosen itu soal diupload melalui tugas. Jadi kalau kita klik portal itu ada forum, ada tugas. Soal oleh dosen akan dimasukkan dalam tugas itu, dan tugas harus dikerjakan 24 jam, jawaban ditunggu. Jadi ada pengumuman batas 1 minggu itu bagi mata kuliah seminar. Tapi kalau mata kuliah reguler itu batasnya 24 jam. Ini harapan dosen 24 jam sudah masuk, sehingga misalnya ujian tanggal 27, kemudian 28 Pak Muji akan buka di Siakat, itu jawaban kalian itu sudah harus ada di sana. Sekaligus Pak Muji bisa menilai langsung untuk ETS hasilnya kamu itu apa, berapa dan apa. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini mahasiswa semuanya yang menempuh ekonomi makro itu bisa mengerjakan dengan benar, ya, bukan baik tetapi benar. Saya kira itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.